Pemilu 2024 sudah hampir di depan mata. Di tahun 2023 ini, para bakal calon anggota Dewan dan Capres mulai melakukan kampanye di dapilnya masing-masing. Salah satunya calon anggota Dewan di Dapil Ciamis, Pangandaran, Banjar, dan Kuningan dari Partai PKS, Didi Soekardi SE dan Dr. Haji Indra Kusuma SPSI, MPSI. Deklarasi Indi Indra Kusuma bersama Didi Soekardi melakukan kampanye pada Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023 di Rumah Makan Saung Sawah Sukamaju di Dusun Cipaku, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Dalam deklarasi tersebut, turut hadir wakil milenial yakni para santri dari beberapa pesantren terdekat. Acara tersebut diawali dengan diputarnya Mars PKS. Pada pidatonya, Didi Soekardi mengatakan bahwa tahapan pemilu legislatif untuk pemilu tahun 2024 telah memasuki tahapan pendaftaran calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan tahapan tersebut dengan mendaftarkan seluruh calon anggota legislatifnya ke KPU-KPUD pada tanggal 8 Mei tahun 2023 dan menjadi partai yang pertama mendaftar secara lengkap. Menurut Didi, ada cita-cita besar yang harus direalisasikan, di mana hasil musyawarah wilayah dan musyawarah daerah telah memutuskan bahwa mereka harus meraih 14 kursi DPRD Kabupaten Ciamis, 2 kursi perwakilan untuk DPR RI dari Dapil Jabar 10 dan 2 kursi perwakilan untuk DPRD Jawa Barat dari Dapil Jabar 13. Ada cita-cita dan harapan besar, di mana Partai PKS ingin kemenangan yang mereka raih adalah kemenangan hakiki, yaitu kemenangan secara ideologis dan kemenangan secara politik. Untuk merealisasikan kemenangan tersebut kurang lebih ada 12 poin strategis yang akan menjadi komitmen bersama para BCAD yang tergabung dalam relawan Indi Indra Kusuma bersama Didi Soekardi. 1. Merealisasikan kehidupan yang penuh kedamaian, toleransi, tegaknya keadilan dan kesejahteraan sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. 2. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam menciptakan kesehatan ibu dan anak. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non-formal, pendidikan pesantren, madrasah diniyah sebagai perwujudan masyarakat madani. 4. Meningkatkan penghasilan petani dengan cara memperbaiki irigasi pertanian, pemberian benih unggul, pupuk bersubsidi, jaminan harga gabah serta pembatasan impor beras. 5. Menyediakan mobil layanan gratis di setiap dapil kabupaten, kota dan mobil layanan kesehatan di setiap RSUD bagi pasien rawat yang mau pulang. 6. Program kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dengan kriteria tertentu yang dijamin oleh APBD. 7. Program beasiswa pendidikan bagi pemuda berprestasi di bidang akademik, olahraga dan seni budaya. 8. Menginisiasi undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. 9. Mendorong pembangunan berbasis pedesaan. 10. Mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur desa baik kepala desa, perangkat desa dan BPD. 11. Mendorong penguatan UMKM. 12. Perlindungan dan pemberdayaan anak yatim. Apa yang menjadi komitmen kita dalam deklarasi hari ini? Tentunya itu yang harus kita perjuangkan pada saat nanti kita terpilih, baik menjadi anggota DPR RI, Kang Indra, maupun saya sebagai anggota DPRD Provinsi, dan rekan-rekan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota. Di mana kita nanti punya 3 fungsi, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam konteks fungsi legislasi, ada poin yang kemudian kita menyampaikan bahwa kalau kami terpilih, maka kami akan memperjuangkan undang-undang dan peraturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian, ketika kita bicara anggaran, maka prioritas anggaran harus diperuntukkan bagi program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di situ ada program pendidikan, di situ ada beasiswa, di situ ada program untuk pertanian, di situ ada program untuk ibu dan anak sebagai backbone untuk kesehatan bagi masyarakat kita. Jadi 12 item ini yang termasuk di dalamnya ada UMKM menunjukkan bahwa kita berkomitmen membawa masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dan kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Saya kira poin pentingnya itu. Akan ditepati mungkin 12 itu, Pak. Itu merupakan komitmen dan harus kita perjuangkan dan harus kita realisasikan.
Karena kalau itu tidak kita realisasikan, apalah artinya kami sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pak, untuk targetan pemilu pileg ini berapa kursi untuk PKS? Sebelumnya berapa? Targetannya berapa, Pak? Untuk Kabupaten Ciamis, posisi hari ini kita mendapatkan 7 kursi dan insya Allah 2024 kita akan menjadi 14 kursi. Dan kita juga ingin meningkatkan kursi DPRD Provinsi dan Pusat dari awalnya 1 menjadi 2. Sehingga dengan perhitungan seperti itu, maka kita punya kesempatan untuk lebih bisa mempengaruhi kebijakan yang tadi 12 item yang bisa kita Ya, realisasikan. siap. Terima kasih, Pak.